Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin atau para majdubun, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi, yaitu orang-orang yang beritikad untuk belajar ilmu tasawuf untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya para salikin dan para murodin yaitu, kalau para salikin orang yang beritikad, berniat, berusaha dan berjuang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran hatinya, karena dia bersengaja berniat gitu kan, menyengajakan diri. Tapi kalau majdubun itu adalah orang yang ditarik oleh Allah, mau tidak mau memang harus mengenal Allah gitu. Allah karuniakan untuk mengenal Allah. Dan juga para murodin, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mudah mengenalnya. Kalau para salikin itu butuh perjuangan yang susah payah, butuh mujahadah yang benar-benar mujahadah gitu kan. Tapi kalau para murodin ini diberi kemudahan. Akan tetapi tetap secara syariat para salikinlah yang bagus, karena punya kesadaran sendiri untuk belajar mengenal Allah gitu ya, bertolabul ilmi, mengenal Allah. Tentu orang-orang para salikin ini akan berusaha mencari seorang guru yang mursyid agar bisa dibimbing mengenal Allah gitu, karena para mursyid ini orang-orang yang sudah mengenal Allah lebih dahulu, maka akan mengajak para salikin itu untuk mengenal Allah gitu. Tetapi kalau ada pertanyaan, itikadkan di dalam hati, dengan siapa kamu mengenal Allah? Dengan Allah. Bersama siapa kamu mengenal Allah? Bersama Allah. Siapa yang mengenalkanmu kepada Allah? Allah gitu. Tetap dalam hati serba Allah itu, tapi syariatnya kita dibimbing oleh seorang guru yang mursyid gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan masih tentang kitab Al-Hikam kajian ke-89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-89. Pemberian dari makhluk adalah keterhalangan, sedangkan penangguhan pemberian dari Allah adalah merupakan karunia. Saya ulangi, pemberian dari makhluk adalah keterhalangan, sedangkan
Penangguhan pemberian dari Allah merupakan karunia. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Jika kau terima pemberian dari seorang manusia, seraya kau lalai kepada Tuhanmu, maka pemberian itu sejatinya merupakan keterhalanganmu dari karunia Allah. Karena dalam hal ini kau tidak melihat Allah dan terlalu menggantungkan diri pada nasib mujurmu atau nasib baikmu. Jika Allah enggan memberimu, sesungguhnya itu adalah karunia untukmu. Dengan cara itu, hatimu tidak akan pernah melupakannya. Walaupun secara lahir Allah tidak memberimu, namun secara batin itu adalah pemberiannya kepadamu. Allah memaksamu untuk berdiri di depan pintunya dan membebaskanmu dari hijabnya. Kesimpulannya, pemberian dari makhluk adalah keterhalangan karena di dalamnya tersimpan kecintaanmu terhadap mereka akibat pemberian itu. Kau pasti selalu mengikuti keinginan mereka agar bisa mengambil pemberian itu. Sementara itu, penangguhan pemberian Allah merupakan kebaikan untukmu, karena Dia adalah kekasihmu. Setiap yang dilakukan seorang kekasih tentu dicintai oleh yang mengasihinya. Dalam wasiatnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Jangan anggap ada pemberi nikmat selain Allah. Anggap nikmat yang kau terima dari selainnya sebagai utang yang harus kau bayar." Nah, ini mengapa ada petikan-petikan hikmah seperti ini di sini, bahwa pemberian dari makhluk adalah keterhalangan, sedangkan penangguhan pemberian dari Allah adalah suatu karunia. Apabila para salikin atau orang umum, orang awam ya, biasanya kan kalau diberi sesuatu itu senang gitu, tapi lalai dari mengingat Allah, lalai bahwa kita itu sadar dari kesadaran bahwa sang pemberi nikmat itu atau yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kadang kita malah ibaratnya itu malah ujub gitu, membanggakan diri karena kita itu hoki atau beruntung atau mujur gitu kan, punya nasib yang mujur gitu, sehingga Allahnya itu terhijab oleh rasa bangga hati tersebut gitu. Nah, ini agar mengingatkan kita agar tidak lalai dalam mengingat Allah sedetik pun, sedikit pun, walaupun itu hanya bentuk pemberian gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini pemberian adalah keterhalangan apabila hati kita lalai dalam mengingat Allah ketika mendapatkan suatu nikmat. Walaupun secara syariat nikmat itu dari makhluk atau dari manusia atau dari sesama. Tetapi kalau misalkan hati kita sadar bahwa yang memberikan itu hakikatnya Allah, yaitu tidak apa-apa karena hati kita terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan agar kita tidak lalai dari mengingat Allah ya. Nah, di sini kan sudah jelas gitu kan, kalau tidak diberi justru itulah karunia dari Allah. Sehingga ketika kita ditangguhkan keinginan kita atau kita mendapatkan penolakan, baik itu rezeki materi ataupun segala sesuatu apapun gitu kan, yang sifatnya pemberian yang tidak diberi gitu. Intinya kita menginginkan sesuatu tapi belum diberi sama Allah, tentu kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa, dalam memohon, dalam berusaha gitu kan, disertai dengan ketawakalan yang benar-benar sungguh-sungguh sehingga hati kita itu tidak terhijab kepada Allah. Nah, ketahuilah yang tidak diberi seperti itulah sesungguhnya karunia dari Allah, karena hati kita tetap terhubung kepadanya gitu ya. Kita lanjutkan lagi kajian ke-90.
Mustahil Allah menangguhkan balasan pahala bagi hamba yang beramal baik kepadanya secara kontan. Mustahil Allah menangguhkan balasan pahala bagi hamba yang beramal kepadanya secara kontan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kontan di sini bermakna menghadap Allah melalui bermacam ketaatan tanpa menunda-nunda. Bila Allah tidak langsung memberi pahala, itu adalah hak Allah. Namun, itu bukanlah kebiasaan Tuhan yang maha mulia dan maha kuasa. Pahala amal tidak hanya diberi di akhir. Allah terkadang memberikan sebagian pahala untuk beberapa orang walinya di dunia untuk mendorong mereka agar terus bersungguh-sungguh dalam beramal. Dengan demikian, para wali itu langsung merasa bahwa amalnya dikabulkan Allah. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah menjelaskan tentang pahala langsung itu dengan ucapannya berikut. Cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatanmu ketika Dia meridhoimu sebagai pelaku ketaatan. Cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatanmu ketika Dia meridhoimu sebagai pelaku ketaatan. Maknanya, Allah memberi pahala langsung kepadamu dengan membimbingmu agar selalu melakukan ketaatan dan menakdirkanmu untuk itu. Jika tidak, sadarilah bahwa sifat-sifat aslimu adalah malas dan tidak peduli pada ketaatan. Jika Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan, berarti itulah pahalanya yang langsung untukmu di dunia. Karena hal itu bisa membuatmu dekat dengannya. Lagi pula, kau hanyalah hamba yang lemah dan tak layak untuk memberikan pelayanan kepada sang raja di raja. Oleh sebab itu, saat kau dekat untuk melayaninya dan Dia meridhoimu sebagai ahli ketaatan, itulah nikmat terbesar untukmu darinya. Ibnu Athaillah menyebutkan pahala langsungnya dengan ucapannya. Nah, nanti ini kita lanjutkan di session berikutnya, kajian ke-92. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi ketika seorang salikin atau para arifin atau para waliullah gitu kan, misalkan diberikan ketaatan oleh Subhanahu wa ta'ala, lalu ketaatannya itu makin bertambah, nah ketahuilah bahwa itulah adalah pahala langsung yang Allah berikan kepadanya berupa ketaatan gitu. Jadi pahala itu tidak selalu diberikan di akhir atau di akhirat gitu, tetapi bisa Allah langsung. Contoh misalkan seorang salikin lah ya, kita kan di sini masih umum global ya. Jadi mulai dari yang tahap awal aja dulu gitu, karena banyak sekali yang penyimak di sini calon para salikin gitu, bahwa mereka ini ingin menjadi seorang salik tetapi belum menemukan seorang guru yang mursyid secara langsung gitu, artinya yang face to face gitu ya. Nah, jadi para salikin contoh nih, misalkan mau bertobat, mau menyucikan diri, dia mau berhijrah gitu dari ahli syariat menjadi ahli thariqah dan ahli hakikat gitu. Nah, tentu ia akan sering sekali melaksanakan sholat sunnah taubat, ya kan. Nah, dari sholat sunnah taubat, mengerjakan kebaikan, lalu bertambah lagi kebaikannya dari tahali sampai mau ke tajali misalkan. Nah, ketahuilah jika kita istiqomah berada di dalam ketaatan tersebut, itulah pahala yang Allah berikan langsung kepada kita semua gitu. Jadi tidak harus menunggu misalkan di akhirat atau menjadi ahli surga dulu baru mendapatkan pahala, tidak gitu kan. Jadi Allah pun bisa memberikan pahala yang langsung maupun yang tidak langsung, karena Allah itu maha memberi karunia, Allah itu maha luas kasih sayangnya, sehingga kasih sayangnya itu, rahmatnya itu tidak hanya di akhirat saja diberikan, tetapi bisa kontan di dunia pun diberikan dengan Allah meridhoi kita sebagai ahli
yang taat gitu, ahli amal soleh gitu kan, ahli thoriqoh, ahli hakikat, ahli ma'rifat gitu. Jadi kalau misalkan kita baru sedikit saja niat di hati ingin menjadi baik, lalu Allah menarik kita dengan berbagai macam ketaatan, nah itulah balasan Allah langsung ya, itulah pahala dari Allah gitu. Berarti tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam ketaatan secara istiqomah. Itulah pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, bila ada tanda-tanda para sahabat hikmah, ada tanda-tanda relate gitu ya, maksudnya ada koneksi gitu dari hati dengan apa yang diajarkan di sini. Selamat, berarti anda ini semua, para sahabat hikmah semua ini calon orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin di dunia ini tidak ada yang kebetulan bisa ibaratnya bisa muncul di beranda YouTube lalu menyimak video konten YouTube ini ya, Hikmah Neng Eva Channel. Itu bukan kebetulan, tetapi itu semata-mata memang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pesan agar kita berhijrah dari syariat ke hakikat ya. Saya sarankan bagi yang para calon salikin segera menemukan seorang guru yang mursyid, tentu harus dengan usaha gitu ya. Jadi cari info di kecamatan tempat tinggal kita masing-masing gitu kan, ada thoriqoh apa di sana gitu, misalkan ada thoriqoh apapun, karena saya ini tidak ada paksaan harus ikut thoriqoh saya, tidak ya, karena ibaratnya saya tuh memaklumi gitu, karena di sini tuh banyak sekali jamaah Hikmah Neng Eva Channel ini, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Riau, dari Purwokerto, yang mana mungkin cabang-cabang Akmaliyah mungkin belum tentu ada di sana. Ada di Jambi, ada di Palembang, tetapi mungkin jauh juga ya, karena dari kecamatan ke kecamatan juga jauh. Jadi saran saya, thoriqoh manapun selama sanad ilmunya itu ada sambungan ilmunya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan dibimbing oleh seorang mursyid yang ada sambungan ilmunya ke beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kecuali yang ada daerah Jakarta boleh bergabung bersama saya gitu. Tapi kalau misalkan jauh, tapi ke thoriqoh Akmaliyah di Palembang ada, di Kalimantan ada, di Jambi ada, terus di Malaysia juga ada. Tapi saya Malaysianya itu di mana ya, Kelantan atau di Selangor gitu, saya lupa, pokoknya ada ya. Terus di Jakarta ada beberapa cabang, terus di Jawa Timur hampir di setiap kabupaten, hampir di setiap kecamatan ada. Jawa Tengah di Demak, terus di Pemalang Pemalang ada nggak ya, saya lupa. Pokoknya banyak deh. Nanti kalau misalkan ada yang mau info-info tertentu, silahkan hubungi saya di IG ya, DM saya di IG hikmah.neng.eva, silahkan konsultasi di sana gitu. Tetapi kalau misalkan saya nih ada di kecamatan tetangga kecamatan, misalkan thoriqohnya Qadiriyah Naksabandiyah, silahkan, tidak apa-apa gitu. Misalkan iya saya di Tasikmalaya thoriqoh Idrisiyah, silahkan, tidak apa-apa. Jadi yang penting kita itu ada hijrah gitu, tidak hanya amalan syariat saja yang atau ilmu syariat saja yang kita pelajari, yang kita amalkan, tetapi lebih dalam dari itu. Jadi kita itu punya batin yang memerlukan nutrisi, maka pelajarilah ilmu tasawuf gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.